Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama limpahan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan bersolawat kepadanya maka kita akan mendapatkan syafaatnya di padang mahsyar nanti, yaitu pada hari penghakiman, yang pada hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya iman dan takwa itulah yang menjadi bekal kita di kehidupan selanjutnya. Kita harus segera mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kita, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kematian akan datang dengan tiba-tiba, tanpa membedakan yang sehat dan yang sakit, tanpa membedakan yang kaya atau yang miskin, dan tidak membedakan yang tua atau yang muda. Semoga Allah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya agar kita tidak lalai dengan kesibukan dunia yang tidak ada henti-hentinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-16 pada bulan Syawal 1445 Hijriah. Secara etimologi, kata Syawal berasal dari bahasa Arab, yaitu syala, yang artinya naik atau semakin tinggi. Dari makna kata syala tersebut, maka Syawal memiliki arti semakin tinggi atau semakin meningkat. Maka bulan Syawal memiliki makna sebagai bulan peningkatan, khususnya peningkatan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin harus semakin meningkat pada bulan Syawal ini. Jika pada bulan Ramadan kemarin kita sudah membaca Al-Quran, bertadarus bersama, maka pada bulan Syawal ini harus bisa kita tingkatkan. Jika pada bulan Ramadan kemarin kita sudah sholat berjamaah bersama, maka pada bulan Syawal ini ibadah itu harus kita tingkatkan. Jika pada bulan Ramadan kemarin kita sudah menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang haram,
maka pada bulan Syawal ini ibadah itu harus tetap kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah kita amalkan pada bulan Ramadan kemarin harus bisa tetap kita pertahankan dan harus bisa kita tingkatkan sehingga bulan Syawal ini benar-benar menjadi bulan peningkatan ibadah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan kemarin kita sudah melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan maksimal. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin. Para ulama mengatakan bahawa salah satu tanda diterimanya amal ibadah pada bulan Ramadan adalah jika kebaikan yang dia lakukan melahirkan berbagai kebaikan yang lain. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelah Ramadan menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena kebaikan akan mengajak pada kebaikan dan amal soleh akan mengajak pada amal soleh lainnya. Keimanan dan ketakwaan kita tidak ditentukan pada bulan Ramadan, tetapi akan terlihat di 11 bulan setelah bulan Ramadan. Dan dari situ juga akan terlihat apakah diri kita ini adalah benar-benar hamba Allah atau jangan-jangan kita hanya hamba Ramadan. Hamba Allah adalah mereka yang tunduk patuh, berserah dan pasrah kepada Allah di setiap waktu. Sementara hamba Ramadan adalah mereka yang tunduk, patuh, berserah dan pasrah kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita waspada, karena para ulama pernah menyampaikan bahawa seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agar berkah bulan Ramadan bisa kita rasakan di 11 bulan setelah Ramadan, maka kita harus memegang teguh warisan dari bulan Ramadan. Salah satu warisan dari bulan Ramadan adalah menahan nafsu, yaitu menahan diri dari hawa nafsu yang kerap kali mengajak pada keburukan. Hawa nafsu di dalam diri kita seringkali mengajak kita untuk meninggalkan ibadah. Hawa nafsu di dalam diri kita seringkali mengajak kita menjadi sombong. Hawa nafsu seringkali mengajak kita menjadi rakus dan serakah. Hawa nafsu sering mengajak kita untuk menyakiti orang lain dan berbagai perbuatan tercela yang lain. Maka itulah yang harus kita kendalikan. Jangan sampai nafsu menguasai diri kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menahan nafsu adalah perjuangan yang sangat berat. Saking beratnya menahan nafsu, sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda yang artinya, jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad melawan dirinya dan nafsunya. Hadis sahih riwayat Ibnu Nazar dari Abu Zar. Jihad adalah perjuangan, maka perjuangan yang paling utama adalah berjuang melawan diri dan nafsunya. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang apa perjuangan yang paling sulit, maka beliau menjawab, yang paling sulit adalah mujahadah an-nafs, artinya yang paling sulit adalah berjuang melawan nafsu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seandainya melawan nafsu itu adalah sesuatu yang mudah, tentulah semua orang sudah berhasil menggapai cita-citanya. Karena penghambat yang paling besar bagi manusia dalam menggapai tujuannya adalah hawa nafsu yang dituruti. Nafsu ingin agar kita bersantai-santai, padahal kesuksesan itu ada pada perjuangan yang keras. Nafsu ingin agar kita menunda-nunda, padahal keberhasilan itu ada pada orang yang bertindak dengan segera. Nafsu ingin kita menyerah,
padahal keberhasilan itu ada pada orang yang pantang menyerah walaupun sudah mengalami kegagalan berkali-kali. Nafsu selalu tampak menyenangkan dan menggoda untuk dituruti. Itulah sebabnya bahwa melawan nafsu adalah perjuangan yang sangat berat. Jemaah yang dirahmati Allah, ada pepatah yang mengatakan, "You are only as strong as your purpose." Artinya, kamu hanya akan menjadi sekuat tujuan yang kau miliki. Kekuatan yang engkau miliki hanyalah sekuat tujuan atau tekad yang engkau miliki. Manusia yang gigih melawan nafsu ibarat ikan yang berenang melawan arus sungai. Seekor ikan hanya akan mau melawan arus sungai jika ikan itu punya tujuan yang besar dalam dirinya. Sebesar apa tujuannya, maka sebesar itulah kekuatannya. Begitu juga dengan kita manusia. Seandainya kita tidak punya tujuan hidup yang kuat, tentu kita juga tidak akan memiliki energi yang kuat untuk melawan nafsu kita. Tapi jika kita punya tujuan hidup yang kuat, maka kita akan memiliki energi yang kuat untuk melawan nafsu kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kembali kita menata tujuan hidup kita. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hitunglah dirimu sebelum dihitung, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang, dan bersiaplah untuk dihadapkan kepada Allah pada hari penghadapan yang besar." Hari penghadapan yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surah Al-Haqqah ayat 18. Seluruh perbuatan manusia selama di dunia ini, baik yang tersembunyi atau yang tampak, akan dihadapkan di hadapan Allah. Bahkan setiap anggota badannya akan dibelenggu, dan setiap anggota badannya akan bersaksi kepada Allah atas perbuatannya selama di dunia, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Am yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak hanya anggota badan kita yang akan bersaksi dengan perbuatan yang sudah kita lakukan, bahkan bumi yang kita injak ini pun akan menceritakan setiap kejadian yang ada di atasnya, sebagaimana firman Allah yang mengatakan, "Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha." Artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 4. Rasulullah pernah ditanya tentang apa yang dimaksud dengan bumi menceritakan beritanya. Maka Rasulullah menjawab, akan bersaksi setiap hamba atau setiap umat terhadap apa yang telah dilakukannya di atas bumi ini. Lalu bumi akan berkata, ia melakukan ini dan itu pada hari ini dan hari itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, pada bulan Syawal yang mulia ini, mari kita kuatkan kembali tujuan hidup kita, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mari kita sadari bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubahnya. Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai kita sendiri yang akan mengubahnya. Kita tidak akan bisa mengubah orang lain, dan orang lain pun tidak akan bisa mengubah kita. Namun kita bisa mengubah diri kita masing-masing. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu memperbaiki diri dan amalnya, dan tetap istiqomah serta selalu memohon ampun kepada Allah dari segala dosa dan salahnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang khotib baca di awal khutbah tadi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasr ayat 18. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, dan setiap yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang mulia, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Semoga di bulan Syawal yang mulia ini Allah tetap menguatkan iman kita dan memberikan petunjuk dan rahmatnya ke dalam hati dan jiwa kita, agar kita tetap istiqomah dalam iman dan takwa kepada Allah, dan agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga bisa bermanfaat kepada kita, khususnya kepada diri khotib sendiri.